Kenapa? Pola pikirnya sempit sekali dan tidak ada niatan untuk belajar, sedangkan anaknya yang notabene harusnya punya pendidikan yang lebih advance dari orang tuanya, tidak menggunakan kemampuan berpikir otaknya untuk menerima dan mendengarkan penjelasan orang lain. Kenapa dia juga malah ngevideoin padahal HP-nya mahal? HP-nya pasti mahal dong, lebih mahal daripada HP gua itu gue yakin. Otaknya tidak ada mahal-mahal. Ya Tuhan, Tuhan tolong hambamu ini ya Allah. Arab tahi gitu loh. Gue kalau di sana gue kremes itu dua-duanya, gue jadiin ayam geprek. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Kita sudah libur seminggu, lebaran ya kan. Gue juga lebaran men, gue masih punya keluarga, gue manusia nih. Tapi sebelum itu biar gue ucapkan minal aidin wal faizin, maafin kalau ada salah. Banyak sekali salah. Maafin kalau kadang suka marah-marah karena emang kerjaannya marah-marah. Tapi karena sudah lebaran, sudah lewat puasa, mari kita keluarkan semua apa yang sudah kita pendam, yang sudah kita tahan-tahan untuk perkara dari video-video ini. Karena kita kali ini akan membahas tentang trilogi emosi, yang mana ini akan membuktikan ke kita semua kalau marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah. Marah-marah justru bakal bikin masalahnya jadi makin rumit dan lu bakal dikata-katain satu Indonesia. Biar gue mulai perkaranya dari video ini. Jadi nantinya bakal ada video lanjutan dari video ini yang bahasannya masih tentang orang marah-marah. Ada yang lucu, ada yang udah minta maaf, ada yang ngatain orang anjing, ya gitu-gitulah. Tapi biar gue mulai semuanya dengan video ini. Sebuah video yang ngasih lihat kelakuan ibu-ibu marah-marah kepada kurir seperti yang sudah seringkali kita lihat. Jadi video ini rame banget di Twitter setelah pertama kali diupload sama akun Twitter @bukuakik ini sendiri. Bahkan perkara ini kan punya tagline tuh, blok goblok gitu. Itu kan tagline tuh. Kalimat itu, kata-kata itu bahkan sempat jadi trending topik nomor 2 sama 1, sempat 1 terus 2 gitu di Twitter Indonesia. Coba bayangin, seorang ibu-ibu dan anaknya yang tidak jelas itu memulai sebuah tren ngatain orang goblok. Videonya sendiri ngasih lihat seorang ibu-ibu bersama anaknya yang ngomelin kurir karena pesanan yang dia pesen itu nggak sesuai sama apa-apa yang dia pengen. Mari kita coba tonton. Gue juga sebenarnya belum nonton full banget sih. Gitu ya Bu ya? Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini. Waduh, iya. Kenapa diinjek? Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku patuin. Iya, pokoknya kalau misalkan ini udah bisa masuk ini gak sih, threatening gitu? Soalnya dia bilang kayak mau penganiayaan gitu loh. Gue matiin, gue injek-injek. Dia ngomong berasa kayak sama anaknya sendiri. sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Blok, Masalah makanya kayak ini lagi kayak ikan koi lagi pengen makan tuh. Blok, goblok. Nah gitu. Kayak ikan koi mau barang makan. nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu? Ini pelayanan seller, goblok. Idih, nyilu banget gue. Idih. Masalahnya kenapa anaknya juga seolah-olah kayak babu banget gitu. Itu tuh kurir kerjaan loh. Dia bukan orang yang ngurusin hidup lu gitu. Lu peduli setan sama mereka, tapi ya tolong hargain orang. Dua-duanya emak sama anak sama aja. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu? Ini pelayanan seller, goblok. Tugas lu dipulangin ke sono orang. Oh, begitu? Oh, begitu? Packagingnya nggak rusak ya. Oh, begitu? Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu. Gue pengen gituin berapa kali udah ngomong goblok dah. Kayak bisa masuk kayak ini. Rapiin. Guinness Book of Record. Rapiin. Kalau robek kamu yang kumatiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain tuh robek. Ya udah, rapiin. Barang robek loh.
Udah rapi. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah, kamu nggak lihat, mereka nggak lihat dari tadi. Badan nggak rusak, nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok. Kenapa dia selalu begitu sih gitu? Kenapa harus goblok gitu? Ini nonton MLI ya, Bu ya? Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya, goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan. Berarti goblok. Goblok lu. Ya udah rapiin. Katain goblok lu masih ngeyel. Nggak kuat cuy, nggak kuat. Nggak ada yang lebih goblok daripada ada orang goblok katain orang lain goblok. Udah katain goblok, lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu buta apa gimana? Lihat nggak itu lagi dirapiin. Ya udah. Diem nyet, Barangnya anjing. nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya Gua udah. pinter. Silakan, Bu. Kayak lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Ih sumpah gue Silakan. emosi banget lu. Barangnya nggak kenapa. Ya udah, rapiin. Lu mau nipu gua kan robek ya dia. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kurang aja. Kalau misalkan selera nyiriin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin, Bu. Nyebati. Misalnya apa? Bawa ke sana. Oh. Pantesan. Inilah kenapa orang-orang tuh kemarin kesel banget. Gue tuh nggak nonton sefull itu ya, karena gue pengen jadiin konteks buat video nih. Ternyata omongannya tuh sampai kayak gitu banget, anjing. Orang yang digituin gue yang sakit hati lu. Kalau enggak seuntung gua buka. Kalau enggak gua nemu kucing busuk di sini mana? Ya udah, Bu. Silakan, Bu, rapiin, Bu. Ini juga enggak rapi tadi. Ini rapi. Ya, saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kita nganterin sono lagi. Barangnya enggak. Ini kurirnya nggak ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Lu goblok kagak ada etikanya nyet. Gila lu, hah? Sekolah tuh kita tuh dikasih pendidikan yang cukup untuk sekolah dari jenjang SD sampai SMA, baru kemudian bisa kuliah. Dan kayaknya lu nggak muda-muda banget dah. Lu pasti memakan bangku sekolahan pas $0 nyet. Woi goblok ya. Tolol banget anjir. Gue paham sekarang kenapa orang-orang emosi sih. Mulutnya tuh, maksudnya dia anaknya loh. Seorang anak itu seharusnya memberikan pengertian kepada orang tuanya ketika orang tuanya tidak mengerti akan sesuatu, bukan malah ngompor-ngomporin, goblok. Cocote iki lho, Cuk. Tadi dibilangin. Ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Dan dia ngevideoin loh. Dia ngevideoin kurirnya yang lagi ngevideoin orang yang padahal mereka yang salah. Ngomongnya dua-dua, pokoknya dari awal udah nggak baik banget. Silakan. Kita nggak bakal ngotot gini kalau kurirnya Iya, baik-baik bisa aja. paham, segera paham. Kamu nggak segera paham sama omongan orang. Barangnya nggak sesuai. Kakak, diem-diem dulu. Oh, ngapain orang suruh diam? Goblok, tuh goblok. Ya, Ibu. Ya, Dia kan nggak tahu goblok. permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini mesennya aja gue tahu. Gue tahu ini barang nggak sesuai, nggak mungkin dong gue nggak tahu, gue ikutan ngomong. Oh gitu, ya udah. Rapiin, Bu. Rapiin. Lu balik sana, bilang orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai, selesai. Nggak usah digoblok-goblokin orang. Gitu. Goblok-goblokin baru Buruan paham. kek lu. Enggak gini loh, kalau misalkan dia emang pengen masalahnya selesai di saat itu, ya udah lu buruan lu packing atau apa gitu. Biar orangnya segera cabut. Kasihan orang diomel-omelin doang. Udah gede, Lu juga udah gede, Wawan. goblok-goblokin. Ih, gua kalau jadi kurirnya gua banting sini rumah gua banting. Gua mau ngeluarin duit, teliti dong. Kalau lu mau ngeluarin duit gimana? Aku kok suruh rapiin. Kan Ditipu. ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan udah rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu, Kak. Biarin. Sesuai awal dong. Biarin. Sesuai awal. Ya ini kan nggak dibuka. Ya justru dari itu kenapa dibuka? Kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya penipuan. Oh begitu. Oh, penipuan. Oh gitu. Iya, kamu pulang jadi sekarang. Bro, HP lu mahal nyet. HP lu mahal. Otak lu di mana? Masa HP mahal otaknya miskin? Ini gua rasa emang otaknya masih grass fresh, belum pernah dipakai. Jadi kalau lu mau beli mahal biayanya. Berguna sekali untuk masyarakat yang lain di luar sana yang masih ingin menggunakan otak selain dia. Itu HP mahal loh, kayak kelihatannya mungkin S20 atau Samsung S20 or something.
Gede loh dia. Atau enggak Apple sih itu. Samsung. Ini penipuan namanya penipuan. Oh, begitu. Bukan susir. Oh, begitu. Iya, kamu pulang Jeng nih, sekarang bawa pulang temen Jeng. Oh, begitu. Dilempar lagi. Oh, begitu perlakuannya ya. Oke, baik. Itu juga nggak baik. Oke. Oke, perlakuannya sungguh mengerikan ya. Rumahnya di gang lagi ya. Elah gua kira rumahnya di perumahan gede gitu, serem-serem. Kelakuannya kayak kagak tahu aturan, tetangga lu ngeliatin, malu lu malu. Idi astaga Tuhan ya Allah. Itu kalau gua yang jadi abang kurirnya men, gua siram, gua kasih pengajian di rumah itu biar setan iblis semuanya pada pergi. Ya Allah. Melihat keadaan seperti ini, melihat kelakuan-kelakuan yang selalu berulang tentang perkara COD ini, membuat saya sangat amat bosan. Karena kejadiannya tuh sama gitu, bolak-balik. Dan kejadian itu nggak sekali dua kali men, berkali-kali. Cuman beda orang aja, tapi konteksnya tuh meskipun orangnya berbeda, pemikirannya tetap sama gitu. Jadi orang yang tidak smart menggunakan smartphone yang bisa dengan telak mengalahkan kepintaran dari siapapun pemilik handphone tersebut. HP-nya smart, orangnya Majapahit, zaman-zaman Bondowoso, zaman dulu banget lah pokoknya nih. Pokoknya orang ini tuh HP lu tuh lebih canggih daripada komputer yang dipakai NASA buat nerbangin orang ke bulan gitu. Kenapa sih? Astaga. Dan gini loh masalahnya tuh, mereka udah tua gitu. Kenapa lu nggak ngedengerin orang ngomong, dengerin penjelasannya, instead of lu ngegedein ego lu semata yang merasa lu bener padahal bacotnya lebih gede daripada jalan pikirannya. Kenapa dia malah emosi terus marah-marah sendiri sih, aneh banget. Gini, gue udah bosan banget jelasinnya, tapi gini deh. Sistem COD atau cash on delivery, semua e-commerce yang mendukung sistem COD ini punya aturan tertulis yang jelas disebutkan kalau pembeli tidak boleh membuka pesanan sebelum menyelesaikan pembayaran. Nih, semua ini kan ini Bukalapak, ini Shopee. Pembeli harus melakukan pembayaran ke kurir sebelum menerima atau membuka paket. Pembeli yang melakukan penolakan pembayaran atau tidak ada di tempat saat kurir mengirim paket 2 kali dalam 60 hari akan diblokir dari sistem pembayaran COD. Kata gue blokirin aja, orang kagak jelas. Jika barang sudah dibuka maka pembeli wajib membayar dan tidak boleh melakukan retur. Ini Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Konteksnya tuh semua sama gitu. Caranya adalah lu datang, kurir datang ke rumah lu, membawa barang yang COD tersebut. Lu bayar dulu si abang ini, abangnya pulang baru barangnya lu buka. Mau barangnya nggak sesuai atau apa, itu bukan urusan kurir, bukan urusan abangnya, itu urusan elo sama Tuhan. Enggak, Ring, itu urusan lu sama seller gitu, sama seller dan sama e-commerce-nya sendiri. Kalau misalkan barangnya nggak sesuai, lu komplain sama e-commerce-nya atau lu komplain sama sellernya, biar nanti mereka bakal mikirin gimana cara ngembaliin barang tersebut. Kemudian barang itu akan diganti. Sudah sederhana, simple. Kenapa lu mikirnya kurir itu adalah orang yang diutus langsung dari toko? Oh, atau mungkin mereka justru mikirnya begitu ya. Jadi gue rasa mereka ini mikirnya kurir tersebut bukanlah kurir apa sih namanya, ekspedisi, melainkan kurir dari toko tersebut. Dia pengen kayak kurir ini ngebalikin ke tokonya buat diganti. Kenapa? Pola pikirnya sempit sekali dan tidak ada niatan untuk belajar. Sedangkan anaknya yang notabene harusnya punya pendidikan yang lebih advance dari orang tuanya, tidak menggunakan kemampuan berpikir otaknya untuk menerima dan mendengarkan penjelasan orang lain. Kenapa dia juga malah ngevideoin padahal HP-nya mahal? HP-nya pasti mahal dong, lebih mahal daripada HP gua, itu gue yakin. Otaknya tidak ada mahal-mahal. Ya Tuhan, Tuhan tolong hambamu ini ya Allah. Arab tahi gitu loh. Gue kalau di sana gue kremes itu dua-duanya, gue jadiin ayam geprek. Ya Allah, lumayan buat stoknya itu Ruben Onsu.
Kalau lu dapat sistem COD gitu, terus bayarnya lu ambil, seenak jidat lu ambil, terus lu buka, kalau nggak sesuai lu balikin ke kurir, lu siapa gitu? Emang yang nyiptain sistem pembayaran itu nenek moyang lu gitu? Nenek moyang lu juga kagak ada belanja online dulu. Nenek moyang lu belanja masih pakai kuda, masih barter. Dia jagung sama beras tuh dituker, kagak pakai online dan kagak ada internet. Buka susah gue yakin. Ya Allah. Penyesalan gue adalah kenapa nggak gue tonton dulu sampai habis gitu, biar gue paham orang keselnya di mana. Ternyata kalau sekesal ini gue juga bakal maki-maki siapapun yang ada dalam videonya. Nggak ibunya, nggak anak, dia juga punya keluarga loh. Kenapa nggak ada keluarga yang berusaha untuk mencerahkan gitu keadaan di situ? Konteksnya tuh sederhana, dari dulu masalahnya sederhana. Ada orang tidak tahu tentang pembayaran yang harusnya dia lakukan, tidak tahu caranya berbelanja sesuai aturan-aturan yang ada, tapi merasa paling benar dengan pemikiran kalau mereka takut ditipu, padahal mekanismenya udah mendukung agar mereka tidak ada yang tertipu. Jadi ini tuh bukan yang lu kayak apa ya, bukan lu sengaja disalah-salahin. Maksudnya kalau emang lu tidak menerima sesuai apa yang lu pesen, barang itu lu pegangan dulu, lu komplain sama si kurir, sama si marketplace-nya atau sellernya, penjual dari barang tersebut, baru nanti dikomunikasiin lagi. Kurir tidak tahu menahu tentang apapun barang yang Anda punya, ibu. Goblok. Anak ayam turun bergoblok. Goblok. Mati satu, matiin aja, blok. Dia ngebeli barang nggak sesuai sama yang dia pesan, tapi marahnya sama kurir, yang notabene kurir tugasnya hanya mengantar dan menerima uang. Itu tuh sama aja kayak lu punya pacar, terus temen lu datang ngasih tahu kayak, man pacar lu selingkuh, tapi yang lu omelin malah temen lu, kan gak masuk akal. Itu namanya yang goblok sejati, goblok dari lahir, goblok murni, tidak terbantahkan. Dia fase hebat gitu loh, ngomong goblok itu fase hebat, kayaknya itu udah makanan sehari-hari dia gitu. Mungkin dia kalau dijadiin gestar MLI bagus tuh. Blok. Abang Muslim tolong, Pak. Tolong. Ini dong sesuai awal. Kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya, penipuan. Oh begitu. Oh begitu. Saya kasusin. Ini tuh dia nih nggak muda banget loh. Gue yakin ini either I don't know, SMP, SMA, atau mungkin udah kuliah. Tapi kok pendidikannya bobrok banget gitu. Paling tai banget sih. Jadi anak tuh justru menenangkan orang tuanya, memberitahu orang tuanya agar tahu apa yang dia lakukan gitu. Kenapa sih? Kenapa? Gue tahu yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, tapi kan buah itu bisa menggelinding, belajar dan paham supaya bisa balik lagi ke pohon tersebut, ngasih tahu ke pohon itu kalau caranya salah. Anjing. Anjing mirip larva. Bagus. Gue curiga emang ini adalah settingan. Gue curiga yang ngebikin animasi larva itu datang dari masa depan, datang dari 2021, menemukan karakter sepertinya ini cocok gitu. Ya Allah, Tuhan, maafkan diri ini. Nah ini ntar kita bahas lah di video selanjutnya. Tapi sebelum gue akhirin video ini, kayaknya gue mesti apa ya? Astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomong kasar, tapi lo anjing. Gunakan kartu ini saat Anda merasa terpojok dan tahu salah, tapi ingin agar tidak terlihat bersalah. Ini akan menjadi meme
yang sangat digandrungi mas. Oh bentar. Kita harus memasukkan ibu tadi ke Hall of Fame. Tapi sebelum videonya berakhir, mari kita pastikan ibu ini masuk ke dalam Hall of Fame dari orang-orang yang COD-nya bermasalah. Ini bagus banget nih. Nih, kalau misalkan nanti ada lagi, lu ingat gak sih ini baju merah, ibu-ibu, ini ibu-ibu bilang COD lapar Jokowi, ini yang dia tiba-tiba meluarkan pum itu. Lalu ibu-ibu. Well, gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu ini akhirnya akan gimana. Gua nggak tahu. Dan mungkin gua akan ngasih disclaimer dulu kalau kita juga kayaknya harus mikirin apa yang terjadi ketika pertama kali mas kurirnya datang gitu. Meskipun emang harusnya ya kalau misalkan masnya itu udah ngejelasin secara benar tapi ibu-ibunya batu, gue bisa percaya sih. Karena emang dasarnya tuh dengan dia ngomong goblok segampang itu, gue rasa ya emang dianya aja nih bermasalah gitu. Kayak dia nggak tahu apa yang dia lakuin, dia nggak tahu apakah dia bener atau enggak. Kita baru lebaran tapi dia udah bikin orang emosi. Tapi kita harus menunggu kabar selanjutnya untuk memastikan apakah ada cerita selanjutnya. Karena gue rasa ibu ini, siapapun ibu ini harus meminta maaf baik-baik terhadap kurir tersebut. Kurirnya tuh dikata-katain sebegitunya, men. Anaknya juga tai, nggak jelas banget kelakuannya. Sabar. Sekali lagi ingin saya tekankan, intinya kalau lu berbelanja online menggunakan sistem metode COD, tidak diperbolehkan untuk lu ngebuka paket tersebut sebelum lu membayarnya. Setelah lu bayar, terserah deh lu mau paket itu mau lu buang, mau lu bakar, mau lu kasih ke orang, jual lagi, ditanam, terserah lu gitu. Tapi baiknya kalau misalkan barang tidak sesuai, ya lu bayar dulu ke mas-masnya biar mas-masnya bisa pulang. Karena kalau misalkan barang lu rusakin kayak gitu, tapi si seller nggak mau nerima karena mungkin si sellernya juga bermasalah, mas kurirnya ini yang akan mengganti rugi hal tersebut gitu. Jadi kayak barang yang harusnya lu bayar itu dibebankan kepada kurir yang tidak tahu menahu tentang barang apa. Barang itu sebenarnya gimana dan bagaimana, apa sih? Abang kurir itu nggak tahu. Gitu loh, mesti gunakan nalar dan logika. Kalau lu belum waktunya pakai HP, jangan gitu. Kadang kita tuh mesti ini naruhnya gini nih. Anak muda, bocah-bocah, bocil-bocil, kadang tuh ada yang tidak sepatutnya diberikan handphone dulu. Nah, tapi di atas kita nih yang boomer yang tidak paham bagaimana menggunakan sosial medianya, tidak paham menggunakan handphone selain untuk WhatsApp, nyebar berita hoax segala macam, gitu jangan dikasih HP, lu kasih gimbot, tahu gak? Kalau enggak yang pencet-pencetan air terus ada ring-ringnya gitu, tahu gak? Nah, kasih gitu anak ntar juga seneng. Astaga Tuhan, ya Allah, mari kita sabar, kuat, selamat, langgeng sentoso. Sekarang bawa langgeng jagat wasi saning batoro. Kalau ada update selanjutnya bakal gue taruh di kolom komentar di bawah. Intinya lu udah tahu permasalahannya kayak apa, intinya lu udah tahu yang harusnya benernya kayak apa. Tolong kasih tahu ke orang-orang yang belum tahu agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Di video selanjutnya kita bakal ngebahas tentang ibu-ibu yang naik mobil tapi teriak anjing, memarahi. Meme-nya sekarang ada di mana-mana. Trilogi emosi video selanjutnya. Subscribe, like, komen, apapun itu. Bye bye. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.